Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, menciptakan makhluknya, sekaligus memberikan rezeki, dan juga hanya kepadanya kita beribadah. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka yang setia hingga akhir zaman atau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang as-siyam, yaitu puasa. Insyaallah kita mengambil faedah daripada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Fikih Muyassar. Dikatakan di sini rabi'an kitabus siyam. Yang keempat, kitab tentang puasa. Al-babul awal fi muqaddimatis siyam. Bab yang pertama, pembukaan tentang puasa. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkani. Masalah yang pertama, pengertian puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Baik, awal ta'rifuhu. Yang pertama, pengertian puasa. Nah, ini pengertian puasa. As-siyam fil lughah, puasa secara bahasa. Puasa secara bahasa, al-imsaku 'anil syai', menahan dari sesuatu. Itu pengertian puasa secara bahasa, menahan dari sesuatu. Wa fi syar'i, dan secara syariat ataupun secara istilah, puasa adalah al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajril shadiqi ila ghurubish syamsi. Secara istilah puasa itu adalah menahan dari makan atau tidak makan, dan juga minum, tidak minum, dan seluruh hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Makan, minum, dan seluruh yang dapat membatalkan puasa seseorang. Itu secara syar'i. Dilanjutkan di sini bersama dengan niat. Bersama dengan niat dimulai kapan? Dimulai dari fajar shadiq, fajar jujur. Karena fajar itu dua, fajar kadzib
ya, terang lurus dari timur ke barat, namun ini terangnya nanti hilang, gelap lagi. Tapi kalau fajar shadiq itu dia menyebar terangnya dan dia tidak mengalami gelap lagi. Itu fajar shadiq, ya. Singkatnya subuh. Dimulai dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu pengertian secara istilah. Sekarang masuk arkan, rukunnya. Ya, rukunnya. Min khilali ta'rifi siyami bil istilah. Dari sisi, ya, kita perhatikan dari sisi pengertian puasa secara istilah, yaqtadi anna lahu ruknaini asasiyaini huma. Maka nampak ataupun jelas bahwasanya puasa itu ada dua rukun pokok. Puasa ada dua rukun pokok. Huma, keduanya adalah, yang pertama al-awwal al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan tadi, minum tadi, dan seterusnya, dimulai dari fajar, ya, subuh sampai matahari itu tenggelam atau waktu maghrib. Wa dalilu hadza rukni, adapun dalil rukun ini adalah sebagaimana ayat yang ma'ruf di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail." Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah oleh kalian apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian, dan makan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian itu benang yang putih dari benang yang hitam. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad, dan yang dimaksud dengan benang yang putih dan benang yang hitam adalah bayadun nahari wasawadul laili. Maksudnya adalah putihnya siang, ya, waktu sudah siang, dan maksud dengan khaytil aswad, al khaytil aswad adalah gelapnya malam. Jadi dimulai dari subuh sampai maghrib. Ini rukun yang pertama. Nah, ini adalah fase ketiga diwajibkannya bulan Ramadan. Dan fase ini berlaku sampai sekarang dan hingga nanti hari kiamat. Jadi puasa Ramadan itu memiliki fase. Sebelumnya itu diwajibkan puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi sebelum puasa Ramadan itu namanya puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Kana yaum Asyura tasumuhu Quraisy." Adalah hari Asyura orang-orang Quraisy puasa padanya fil jahiliyah, yaitu pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pula. Falamma qadimal Madinah shawamahu, maka tatkala Rasulullah sallallahu ke Madinah, beliau juga berpuasa. Wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Falamma qurida Ramadan taraka yaum Asyura, maka tatkala puasa Ramadan itu diwajibkan, Rasulullah sallallahu
yang meninggalkan puasa Asyura. Artinya puasa Asyura itu tidak diwajibkan lagi, tapi dia dihukumi sunnah. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Dan barang siapa yang mau melakukannya, maka dia boleh berpuasa, dan siapa yang tidak ingin melakukannya, maka dia boleh meninggalkannya. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan itu di tahun keberapa Hijriah? Kedua Hijriah, ya. Ahsantum. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengalami atau menjalankan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Ya. Sebanyak 9 kali. Nah, itu sebelum fase puasa Ramadan itu puasa Asyura. Kemudian setelah turun ayat untuk memerintahkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu tidak wajib lagi, namun dia dihukumi sunnah. Tapi pada fase yang pertama puasa Ramadan itu at-takhyir. Apa takhyir? Pilihan. Seorang itu boleh puasa dan boleh tidak puasa. Ya, boleh memilih. Boleh puasa, tidak puasa. Tapi bagi yang tidak puasa bayar apa? Bayar fidyah. Kalau tidak, walaupun mampu, kalau tidak mau puasa, dia bayar fidyah. Yaitu 1 hari yang ditinggalkan kalau tak mau puasa itu memberikan makan 1 orang miskin. 2 hari 2, 15 hari 15. Ya. Makanya fase yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Ya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kemudian Allah melanjutkan mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi fase yang pertama bagaimana puasa? Yaitu memilih antara seorang itu berpuasa atau apa tadi? Membayar fidyah. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama sahabatnya? Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna fi Ramadan ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a shama wa man syaa'a aftara fabtada bi ta'ami miskin hatta unzilat hadhihi al-ayah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya, kami ketika menghadapi Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin puasa maka boleh puasa. Dan barang siapa yang ingin berbuka atau tidak puasa, maka dia memberi makan seorang miskin untuk sehari yang ditinggalkan. Maka hingga turunlah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra
falyasum, dan maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Akan tetapi bagi orang yang sudah tua renta, nenek kakek yang sudah tua renta, yang tidak lagi sanggup puasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhan sakitnya, misalnya sudah dikatakan dokter, diponis oleh dokter atau bidan, dia ini tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka masih berlaku yaitu membayar fidyah. Bagaimana dia puasa? Dia sulit, dia cukup membayar fidyah. Kemudian fase yang kedua itu diwajibkan untuk berpuasa, ya, meskipun apalagi mampu, maka tidak boleh lagi bayar fidyah, maka dia harus puasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian puasa yang kedua, wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan akan tetapi berat, yaitu barang siapa yang tidur sebelum matahari tenggelam tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya. Jadi puasa yang kedua, misalnya waktu berbuka dia tidak berbuka, dia tertidur, meskipun dia misalnya tidur jam 5, ya, atau jam 6 dia tidur, setengah jam kemudian jam 7 dia bangun, maka tidak boleh lagi makan, minum dan seterusnya. Ini fase yang kedua. Dan ini fase puasa dimulai dari subuh sampai waktu maghrib. Kemudian rukun yang kedua, ats-tsani, an-niyah. Ya, niat. Bi an yaqsida as-sha'im bi hadzal imsak 'anil muftirati ibadatullahi 'azza wa jalla. Yaitu seorang yang hendak berpuasa memaksudkan ataupun meniatkan dengan menahan dari fajar sampai ke maghrib tadi dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ibadatullahi 'azza wa jalla, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam hari. Kalau puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam hari. Dan sebaiknya itu setiap malam itu harus niat. Setiap malam itu harus niat. Malam Jumat niat, ya, malam Kamis niat, ya, wallahu taala alam, ya. Jangan niat satu kali untuk satu bulan. Karena apa? Karena setiap hari Jumat beda puasanya, ibadah puasanya, hari Sabtu juga beda. Setiap hari itu beda ibadahnya. Jadi setiap ibadahnya, setiap harinya atau setiap malamnya itu harus niat untuk puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi sebelum fajar itu harus kita niatkan berpuasa. Dimulainya kapan? Dimulainya pada saat waktu maghrib. Seorang itu, saya besok akan puasa, itu sudah dikatakan niat. Atau seorang itu sudah mempersiapkan kurma atau makanan yang lainnya untuk sahur, maka itu sudah dihitung niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya boleh dia niatkan pada saat di siang harinya. Yang jelas sebelum matahari tergelincir. Itu kalau puasa sunnah. Karena ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qala,
adalah Rasulullah SAW apabila beliau masuk ke rumah menjumpai saya. Kemudian beliau bertanya, hal indakum ta'am? Apakah kalian memiliki makanan? Fa idza qulna la, apabila kami mengatakan tidak ada, qala inni shaim. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya berpuasa. Jadi niat. Karena apa? Babin niyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadah an ghayriha minal a'mal. Ya, maka dengan niat ini amalan-amalan yang dimaksudkan, amalan-amalan yang ditujukan itu dibedakan daripada ibadah, satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'daha ba'din an ba'din, dan dengan niat sebagian ibadah dapat dibedakan daripada sebagian yang lain. Fa yaqsidu shaim bi hadzal siyam imma siyam Ramadan aw ghairuhu min anwa'i siyam. Maka seorang itu memaksudkan, atau seorang yang puasa itu memaksudkan atau meniatkan dengan puasa ini, apakah dia puasa Ramadan atau puasa yang lainnya daripada macam-macam puasa. Jadi rukunnya ada dua, yaitu menahan diri dari makan, minum dan yang lainnya dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah niat. Niat itu cukup di dalam hati. Selanjutnya al-mas'alatus tsaniyah. Masalah yang kedua, hukmu siyami Ramadan wa dalil zalik. Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsati. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu wajib, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya salah satu daripada rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi ya, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Itu dalil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang dari hadis. Walima rawahu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan,
wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Dan juga menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi orang sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra'si, yang mana rambutnya itu acak-acakan. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, wahai utusan Allah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyami, kabarkan kepada saya, sampaikan kepada saya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas saya. Qala syahr Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan adalah puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, maka dia bertanya lagi, apakah ada selain itu yang diwajibkan atas saya, apakah ada selain itu? Qala, Nabi bersabda, qala la, tidak, illa an tatawwa'a syai'an al-hadis, tidak ada kecuali engkau menambah dari sesuatu, al-hadis. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib, harus. Kemudian dilanjutkan, waqad ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Maka para ulama itu sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Jadi para ulama itu sepakat atas diwajibkannya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan puasa Ramadan itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi yang menganut Islam, ya, maka itu wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Allati ulimat min ad-din bid-darurati, yang mana ya diajarkan dari agama merupakan sesuatu kepastian. Wa anna munkirahu kafir, dan siapa yang mengingkarinya, ya, siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Artinya sudah disampaikan kepadanya kewajiban untuknya puasa Ramadan, kemudian dia tidak puasa dan dia mengatakan puasa ini tidak wajib, ya, katanya tidak wajib. Beda dengan orang tidak puasa tapi malas, harus dibedakan. Jangan langsung vonis orang tak puasa itu kafir. Ya, kalau dia nentang tidak wajib, puasa tidak wajib, maka dia dikatakan di sini adalah kafir murtaddun anil Islam, keluar dari agama Islam. Bentar ya, dikit lagi. Fasabata bidzalika fardiyatus siyam bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka kewajiban puasa Ramadan itu ditetapkan sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan juga ijma' para ulama. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man aqarrahu, dan kaum muslimin itu bersepakat atas kafirnya bagi orang yang mengingkarinya. Ya, mungkin hanya ini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita, kesabaran antum di dalam menuntut ilmu agama. Terus lagi bagi ustaz. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.